Apakah kamu salah satu yang sering dengerin musik dari Spotify? Tahukah kamu kalau pengguna aktif Spotify sebanyak 640 juta pada kuartal ketiga 2024 lalu? Dengan pengguna sebanyak ini, gimana sih Spotify bisa menampung banyak orang dan bisa memberikan rekomendasi musik yang sesuai dengan kita? Nah, dengan aku Berlin, aku akan menjelaskan teknologi di balik Spotify. Yuk simak penjelasannya hingga selesai. Selain bisa menampung banyak pengguna sekaligus, Spotify yang merupakan platform streaming musik ini bisa memberikan rekomendasi musik yang dipersonalisasi, seperti playlist weekly daily yang sesuai dengan penggunanya. Nah, Spotify menggunakan teknologi yang sangat kompleks untuk menciptakan aplikasinya. Tapi, di sini aku akan menjelaskan secara umum, di mana Spotify didukung oleh infrastruktur cloud, streaming teknologi, data analytics, dan algoritma rekomendasi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada infrastruktur cloud. Saat ini penggunaan teknologi cloud sudah banyak digunakan karena fleksibilitasnya, termasuk Spotify yang menggunakan cloud untuk menjalankan berbagai layanan mereka di lingkungan berbasis cloud untuk skalabilitas. Spotify menggunakan cloud provider untuk menghost dan mengskalakan infrastruktur mereka. Layanan cloud digunakan sebagai pusat penyimpanan data dengan resource yang fleksibel jika terjadi lonjakan trafik pengguna, sehingga dapat meningkatkan performa dan memberikan biaya yang efisien. Selain layanan cloud, Spotify juga menggunakan infrastruktur microservice atau layanan mikro. Microservice akan membagi fungsi dari aplikasi ke bagian-bagian kecil yang independen, tetapi bisa saling terhubung melalui API, sehingga setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Misalnya bagian A berfungsi memilih katalog musik, bagian B berfungsi melakukan pemrosesan pembayaran, dan seterusnya. Setiap bagian ini bisa berjalan dengan bahasa pemrograman yang berbeda-beda pula. Tujuan menggunakan microservice agar ketika salah satu bagian terjadi kesalahan atau error, bagian lainnya tidak terkena imbasnya. Selain kedua layanan ini, Spotify juga menggunakan infrastruktur pendukung lainnya, yaitu Kubernetes. Kubernetes merupakan open source platform. Spotify menggunakan Kubernetes untuk mendukung aplikasi dalam satu kontainer, sehingga bagian-bagian aplikasi yang terpisah-pisah tadi bisa dikelola dan diatur secara terpadu, serta dapat dengan mudah mengskalakan setiap research. Setelah infrastruktur cloud, selanjutnya untuk mendistribusikan konten. Spotify menggunakan beberapa streaming teknologi, di antaranya adalah CDN atau Content Delivery Network. Jika kamu udah sering nonton konten di channel ini, seperti rahasia dan cara kerja platform streaming Netflix, pasti udah nggak asing dengan CDN. Spotify menggunakan CDN untuk menyimpan dan mengirimkan konten kepada penggunanya. CDN ini sudah tersebar di beberapa lokasi server di seluruh dunia. Cara kerjanya, misal kamu berada di Indonesia, ingin mendengarkan musik favorit kamu, maka aplikasi Spotify akan mengirimkan data ini dari CDN terdekat. Misalnya, CDN server di Singapura, bukan dari server pusat yang berada di Amerika. Tujuan penggunaan CDN ini untuk mengurangi jarak dan latensi, sehingga menghasilkan musik yang lebih cepat diakses tanpa buffering. Selain CDN, streaming teknologi yang digunakan oleh Spotify adalah adaptive streaming. Teknologi ini digunakan untuk menyesuaikan kualitas streaming secara real time, sehingga musik yang didengar akan selalu stabil tanpa putus-putus walaupun di keadaan koneksi internet yang tidak stabil. Bagaimana caranya? Caranya saat koneksi internet kamu sedang stabil, Spotify akan mengirim data musik dengan kualitas yang paling tinggi. Tapi jika koneksi internet melambat, bitrate akan diturunkan untuk mencegah gangguan. Sebelum aku jelaskan bagaimana algoritma Spotify bekerja yang bisa memberikan rekomendasi musik sesuai dengan diri kamu, Spotify akan mengumpulkan dan menganalisis data terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana penggunanya berinteraksi dengan aplikasi mereka. Spotify akan mengumpulkan data mulai dari lagu yang didengarkan, playlist yang dibuat, artis yang di-follow, hingga perangkat apa aja yang kamu gunakan. Data ini akan digunakan untuk memberikan rekomendasi yang pas dan dipersonalisasi sesuai dengan selera musik pengguna. Selain itu, dari data ini Spotify akan mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan di beberapa bagian ataupun fitur aplikasi. Nah, kemudian kita bahas algoritma rekomendasi. Spotify akan menggunakan machine learning dan AI untuk membuat rekomendasi dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya.
Penggunaan mesin learning dan AI bertujuan agar Spotify tidak ditinggalkan oleh pengguna dan kalah saing dari kompetitor. Karena pengguna akan merasa nyaman jika diberikan rekomendasi musik yang sesuai dengan keinginannya. Nah, pada bagian ini Spotify menggunakan 3 teknik mesin learning. Pertama, ada collaborative filtering. Teknik ini akan menganalisis kesamaan antar pengguna untuk memberikan rekomendasi yang disukai pengguna lain yang punya selera musik yang mirip. Teknik kedua adalah content-based filtering. Spotify akan menganalisis fitur musik seperti genre, tempo musik, dan instrumen musik untuk memberikan rekomendasi musik yang mirip dengan lagu yang sudah didengarkan sebelumnya. Dan teknik ketiga adalah natural language processing atau pemrosesan bahasa alami, atau lebih mudahnya kita sebut NPL. NPL mampu memahami dan memproses bahasa manusia. Nah, dalam hal ini, NPL akan menganalisis lirik lagu, memahami kata dan frasa lirik. Lalu akan diidentifikasi maksud dari lagu ini, serta tema dan gaya musik yang mendominasi. Selanjutnya, data ini akan diproses dan memberikan rekomendasi lagu yang mirip. Contoh skenario cara kerja algoritma Spotify seperti ini. Kamu sering mendengarkan lagu K-pop dengan tempo atau beat yang cepat. Algoritma Spotify akan mencatat histori musik kamu dan mencari pengguna lain yang punya selera musik yang mirip. Lalu, algoritma akan menganalisis fitur musik yang kamu suka, misalnya tempo cepat, instrumen yang digunakan dalam musik K-pop, hingga memahami lirik lagu. Berdasarkan informasi dan data tadi, algoritma Spotify akan merekomendasikan musik K-pop terbaru dengan tempo cepat, tapi dari artis yang mungkin aja belum kamu kenal, sehingga kamu akan semakin betah mendengarkan musik di Spotify. Nah, itu tadi teknologi di balik Spotify, aplikasi streaming musik yang sering kamu dengarkan. Ternyata teknologi cloud mempunyai peran yang sangat penting ya untuk mendukung aplikasi seperti Spotify. Untuk kamu yang tertarik dengan teknologi cloud, juga bisa loh membaca dan mencari tahu informasi lebih lanjut di link yang aku letakkan di deskripsi video ini ya. Atau bisa langsung kunjungi idcloudhost.com. Terima kasih ya Cloudizen sudah nonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ID Cloud Host. Sampai jumpa di video selanjutnya.